Jumpa lagi konco-konco dokter desa. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus berkarya. Meskipun banyak orang sudah memahami manfaat menyusui, namun dalam kenyataannya masih ada saja ibu-ibu yang menolak untuk menyusui bayinya dengan berbagai macam alasan. Video ini saya persembahkan untuk ibu-ibu yang sedang menyusui, terus berjuang agar bayinya terus tumbuh dan berkembang dengan lebih optimal. Tonton terus video ini sampai selesai, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Oke, stay tune. Apapun yang ditawarkan oleh susu formula, ASI tetaplah yang terbaik. ASI memberikan manfaat bukan hanya bagi bayi, tetapi juga bagi ibu. Berikanlah ASI sedini mungkin, seawal mungkin, inisiasi menyusui dini. Jadi begitu bayi lahir, bayi ditaruh di dada ibu, dekat dengan puting susu, agar bayi segera mengenal puting susu dan segera bisa menyusui. Berikanlah ASI secara eksklusif dalam 6 bulan pertama dari kelahiran. Penghisapan puting susu ibu oleh mulut bayi akan merangsang keluarnya hormon oksitosin. Hormon ini akan menyebabkan kontraksi rahim, sehingga mencegah terjadinya perdarahan setelah melahirkan. Dan juga hormon ini akan mempercepat kembalinya organ-organ reproduksi ke ukuran normal seperti sebelum hamil. Menyusui juga dapat membantu ibu mengurangi berat badan. Sebagai informasi, menyusui bisa membakar kalori sekitar 200 sampai 500 kalori per hari, atau setara dengan orang yang berenang selama beberapa jam atau bersepeda selama 1 jam. Menyusui juga dapat mengurangi risiko terkena kanker payudara. Diperkirakan hingga sampai persentase 20%. Bahkan dari beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa menyusui juga bisa mengurangi risiko terkena kanker hidung telur dan juga kanker rahim. Menyusui juga merupakan bentuk ungkapan kasih sayang dari seorang ibu kepada bayinya. Menyusui akan menyebabkan jalinan ikatan batin antara ibu dengan bayi. Pada saat seorang bayi menyusui, maka dia akan menempel pada dada dan kulit ibu, bisa mendengarkan denyut jantung ibu, bisa merasakan sentuhan kulit dengan ibu, merasakan kehangatan dan dekapan dari seorang ibu. Selain komposisinya yang sempurna, ASI juga sangat praktis dan ekonomis. Sekarang ini harga susu formula sudah cukup tinggi, sehingga dengan hanya pemberian eksklusif akan banyak menghemat pengeluaran untuk pembelian susu formula. ASI juga sangat praktis. Ibu tidak perlu mencuci dan merebus botol jika memakai ASI eksklusif, sehingga bisa menambah waktu istirahat ibu, khususnya pada malam hari. ASI jika diberikan secara eksklusif selama 6 bulan juga bisa bekerja sebagai kontrasepsi. Dengan catatan diberikan secara eksklusif, di mana ASI ini akan merangsang keluarnya hormon prolaktin, dan hormon ini akan mencegah proses pematangan dari sel telur, sehingga menghambat kembalinya kesuburan.
Zat-zat gizi dalam ASI lengkap dan seimbang. Jauh lebih baik daripada susu formula semahal apapun. ASI juga mengandung imunoglobulin, di mana imunoglobulin adalah zat yang menyebabkan kekebalan bagi bayi terhadap penyakit. Imunoglobulin ada imunoglobulin A, imunoglobulin G, M, D, dan E. Dan kesemuanya ada di dalam ASI, khususnya di dalam kolostrum atau ASI yang pertama kali keluar. Sehingga banyak yang mengatakan bahwa kolostrum adalah imunisasi pertama bagi bayi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ternyata bayi yang diberikan ASI memiliki IQ 7 poin lebih tinggi dibanding bayi yang tidak mendapatkan ASI. ASI juga mengandung protein khusus yang bisa mencegah terhadap risiko alergi pada bayi. ASI juga memiliki daya penyesuaian alamiah dalam komposisinya. Maksudnya adalah seorang ibu bisa memberikan ASI baik bagi bayi yang cukup bulan maupun bagi bayi prematur. Ini berbeda dengan susu formula, di mana susu formula komposisinya akan berbeda antara bayi yang cukup bulan dengan bayi prematur, sehingga tidak bisa sembarangan diberikan pada semua bayi. ASI juga steril, bebas bakteri, dan melindungi bayi terhadap masalah pencernaan. Ini berbeda dengan pemakaian susu formula, di mana botol dan dot harus benar-benar bersih. Jika tidak, maka akan menyebabkan bayi terkena masalah-masalah pencernaan. Kemudian gerakan menghisap bayi pada puting susu ibu pada pemakaian ASI lebih kuat dibanding pemakaian dot pada susu formula. Hal ini akan menguatkan otot pipi bayi dan mempercepat bayi untuk bisa segera bicara. ASI selalu tersedia dalam suhu yang tepat, komposisi yang tepat, steril dan segar, sehingga bisa dipakai kapanpun dan dimanapun. Menyusui, meskipun tampaknya mudah, namun dalam prakteknya terdapat beberapa kendala yang dialami terutama oleh ibu-ibu yang baru belajar menyusui. Seringkali cara menyusui yang tidak benar akan menyebabkan bayi tidak nyaman dan enggan untuk menyusui. Dan juga seringkali menimbulkan luka pada puting susu dan juga mengurangi produksi dari ASI. Berikut ini ada beberapa tips cara menyusui yang baik dan benar. Sebelum menyusui, luangkan beberapa menit untuk melakukan pemijatan pada payudara dengan tujuan agar aliran ASI menjadi lancar. Caranya adalah dengan menggunakan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Kemudian lakukan pemijatan pada seluruh payudara dengan gerakan melingkar dari mulai pangkal sampai dengan puting susu. Kemudian setelah itu, dengan menggunakan telapak tangan, tarik payudara dari pangkal sampai dengan puting susu. Cari posisi yang nyaman, baik bagi Anda maupun bayi Anda. Posisikan bayi sehingga kepala bayi, dada, dan lutut mengarah pada wajah Anda. Dekaplah bayi sehingga bayi melekat pada Anda, dan kemudian arahkan mulut bayi pada puting susu dan pipi bayi menempel pada payudara. Jika perlu, Anda bisa menyangga lengannya memegang kepala bayi dengan bantal, kemudian tangannya satu lagi memegang payudara dalam posisi L atau C,
didekatkan pada mulut bayi. Usahakan tangan jangan menutupi areola atau area hitam pada puting susu. Kemudian setelah itu tarik bibir bawah agar mulut bayi membuka lebar, kemudian dimasukkan ke dalam payudara ibu dalam posisi mulut bayi menutupi sebagian besar dari areola. Perhatikan betul bagaimana posisi hidung bayi pada saat menyusui. Jangan sampai hidung bayi menempel pada payudara atau tertutup oleh payudara. Ini bisa mengganggu pernapasan dan bisa berakibat fatal bagi bayi. Pada awal-awal menyusui, maka sebaiknya jangan menyusui sambil berbaring. Fokuskan pada saat menyusui, usahakan jangan tertidur pada saat menyusui. Jika ibu bisa mendengar suara bayi menelan, maka itu berarti bayi sudah menyusui dengan baik dan nyaman. Jika bayi ingin berhenti menyusui, walaupun hanya sebentar, maka biarkan saja. Karena memang pola makan bayi berbeda-beda. Ada bayi yang suka menyusui lama dan sering. Ada bayi yang suka menyusui lama, namun dengan frekuensi yang agak jarang. Namun ada juga bayi yang suka menyusuinya sebentar, namun dengan frekuensi yang sering. Jika bayi sudah berhenti menyusui, maka sebaiknya bayi dibantu untuk melepaskan mulut bayi dari puting susu ibu. Jangan terlalu kasar karena akan bisa melukai puting susu ibu. Usahakan untuk menyusui pada kedua payudara secara bergantian. Kemudian setelah selesai menyusui, bayi dapat dibantu untuk bersendawa dengan cara bayi diposisikan tegak lurus pada bahu ibu. Kemudian satu tangan menyangga kepala bayi dan tangan yang lain menepuk punggung bagian belakang bayi dengan pelan-pelan. Atau bisa juga bayi diletakkan di tempat tidur dalam posisi miring, kemudian punggung bagian belakang ditepuk secara halus. Jika masih ragu-ragu dengan cara perawatan bayi, maka jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan pada dokter atau petugas puskesmas atau rumah sakit. Demikian ulasan sederhana yang bisa saya berikan terkait dengan manfaat menyusui dan cara menyusui yang benar. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.